Bumi adalah planet ketiga yang terdekat dengan matahari. Hingga saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan komponen-komponen pendukung kehidupan tersedia di bumi, air, udara, dan tanah. Tanah merupakan tempat tumbuhnya tanaman untuk mendukung kehidupan. Hal ini juga termasuk mineral dan hasil tambang yang dapat dieksplorasi. Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama. Komponen yang pertama yaitu komponen atmosfer, yang kedua yaitu komponen litosfer, dan yang ketiga yaitu komponen hidrosfer. Selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es atau yang sering disebut sebagai kriosfer, dan yang selanjutnya yaitu bagian bumi tempat berlangsungnya kehidupan atau yang sering disebut biosfer. Dalam video kali ini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai atmosfer. Apakah kamu tahu apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer sendiri terdiri atas banyak unsur gas yang ada di dalamnya, yaitu terdiri atas 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon dioksida, dan 0,04% susunan lainnya. Atmosfer sendiri terbagi menjadi beberapa lapisan. Berikut adalah lapisan-lapisan atmosfer di antaranya. Lapisan yang pertama yaitu troposfer. Lapisan yang kedua yaitu stratosfer, dan lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Yang keempat yaitu termosfer, dan lapisan atmosfer yang terakhir yaitu exosfer. Tadi itu adalah kelima lapisan dari atmosfer bumi. Pada lapisan troposfer ini terjadi penurunan suhu 0,61 derajat Celcius setiap 100 meter, memiliki ketinggian 0-12 km, dan pada lapisan troposfer ini hampir semua fenomena cuaca dan iklim terjadi pada lapisan ini. Lapisan yang selanjutnya yaitu stratosfer. Pada lapisan ini suhu udara meningkat seiring dengan naiknya ketinggian, yaitu ketinggiannya sekitar 12-50 km. Lapisan ini berfungsi melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Lapisan yang selanjutnya yaitu mesosfer. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu sekitar 0,4 derajat Celcius setiap 100 meter. Suhu udaranya sangat dingin mencapai kurang dari 100 derajat Celcius dengan ketinggian 50-80 km. Lapisan ini berfungsi sebagai perisai hujan meteor yang menuju permukaan bumi. Lapisan yang selanjutnya yaitu termosfer. Pada lapisan ini suhu dapat mencapai 1100 derajat Celcius sampai 1650 derajat Celcius. Ketinggian 80-700 km. Pada lapisan ini pula terdapat aurora yang muncul di kala fajar atau petang. Lapisan ini berfungsi sebagai pemantul gelombang radio.
lapisan yang terakhir yaitu exosfer. Pada lapisan ini memiliki ketinggian 700 sampai 1000 km. Suhu udara sangat dingin, mencapai kurang dari 57 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat buatan. Kita tadi sudah mempelajari tentang lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer sendiri memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Berikut dapat kita saksikan mengenai dampak lapisan atmosfer terhadap kehidupan manusia yang ada di bumi. Dampak lapisan atmosfer yang pertama yaitu memantulkan gelombang radio. Di sini berarti lapisan atmosfer dapat memantulkan gelombang radio dari luar angkasa ke permukaan bumi, sehingga hal tersebut sangatlah membantu bagi kehidupan manusia yang ada di bumi. Dampaknya yang kedua yaitu membantu menjaga stabilitas suhu pada waktu siang dan malam hari, sehingga keadaan suhu pada permukaan bumi pada waktu siang dan malam hari dapat terjaga, sehingga hal tersebut memungkinkan terjadinya kehidupan yang ada di bumi. Kita tidak dapat membayangkan apabila keadaan suhu udara yang ada di bumi tidak stabil, maka seluruh kehidupan yang ada di bumi akan hancur. Dampaknya yang ketiga yaitu melindungi bumi dari jatuhnya benda angkasa seperti meteor, komet, dan lain-lain. Sehingga apabila akan terjadi jatuhnya meteor ataupun komet dan lain-lain, lapisan atmosfer dapat melindungi bumi agar tidak terjadi kerusakan yang cukup parah. Dampaknya yang keempat yaitu menjaga temperatur udara di permukaan bumi agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia yang ada di bumi, sehingga temperatur udara yang ada di bumi dapat terjaga kestabilannya. Tadi adalah beberapa contoh dampak dari atmosfer yang ada di permukaan bumi. Dalam kegiatan video kali ini, saya juga akan sedikit membahas mengenai cuaca dan iklim. Apakah saudara sudah mengetahui apakah itu yang dimaksud dengan cuaca? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu tertentu. Terjadinya cuaca disebabkan oleh perubahan suhu udara yang ada di permukaan bumi, bisa berubah dingin dan panas. Di sini ada beberapa kondisi cuaca, yaitu kondisi cuaca hujan. Ada kondisi cuaca lainnya seperti cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca panas, cuaca dingin, dan cuaca berangin. Dengan mengamati kondisi langit, kita dapat mengetahui kondisi cuaca yang ada saat ini. Cuaca cerah ditandai dengan kondisi langit yang terang, terdapat sedikit awan, dan memiliki suhu udara yang tidak terlalu panas. Cuaca berawan ditandai dengan kondisi langit yang tidak terlalu terang, terdapat banyak awan. Cuaca panas ditandai dengan kondisi matahari yang langsung menyinari bumi dan terasa sangat panas. Cuaca dingin ditandai dengan kelembapan udara yang tinggi dan suhu udara yang rendah. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Cuaca berangin ditandai dengan angin yang bertiup dengan kencang dan suhu udara yang rendah. Alat yang digunakan dalam mengukur kecepatan angin adalah anemometer. Cuaca hujan ditandai dengan keadaan langit yang gelap dan hujan turun. Lalu, apakah saudara sudah mengetahui bagaimanakah proses terjadinya hujan? Hujan terjadi karena air laut yang menguap karena terkena pancaran panas sinar matahari. Setelah air laut menguap karena memiliki suhu udara yang dingin, maka air akan menjadi titik-titik yang banyak, lalu membentuk sebuah awan. Karena pengaruh dari angin,
Awan berpindah dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Karena titik air yang terkumpul semakin besar, awan tidak bisa menampungnya. Lalu turunlah hujan. Dari pengertian cuaca yang sudah kita ketahui, ternyata cuaca juga berpengaruh dalam kehidupan manusia. Contohnya, pada cara berpakaian penduduk yang ada di kawasan pegunungan dan pantai. Penduduk di kawasan pegunungan umumnya menggunakan pakaian yang tebal untuk melindungi tubuh dari kondisi cuaca dingin. Sedangkan di kawasan pantai, umumnya penduduk menggunakan pakaian yang tipis karena cuaca di pantai umumnya panas. Jika kondisi cuaca hujan, jas hujan dan payung sangatlah diperlukan. Dan jika kondisi cuaca panas, payung sangat diperlukan agar dapat terhindar dari pancaran sinar matahari secara langsung. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui kan apakah itu yang dimaksud dengan cuaca? Setelah membahas mengenai cuaca, lalu kita di sini juga akan membahas mengenai iklim. Apakah saudara sudah mengetahui apakah itu yang dimaksud dengan iklim? Yang dimaksud dengan iklim sendiri yaitu kondisi cuaca yang ada di wilayah tertentu dalam periode waktu yang cukup lama. Untuk mengenal lebih jauh tentang iklim, kita juga di sini akan belajar mengenai unsur-unsur dari iklim itu sendiri. Unsur-unsur dari iklim akan saya bahas sebagai berikut. Unsur iklim yang pertama yaitu penyinaran matahari. Penyinaran matahari sendiri merupakan sebuah pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi yang paling utama di bumi. Penyinaran matahari sebuah pengatur iklim di bumi. Unsur iklim yang kedua yaitu suhu udara. Suhu udara sendiri merupakan sebuah keadaan panas atau dinginnya udara yang memiliki sifat menyebar dan berbeda pada setiap daerah tertentu. Karena di sini suhu udara sifatnya menyebar. Unsur iklim yang ketiga yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara sendiri merupakan jumlah kandungan uap air yang ada di dalam udara itu sendiri. Unsur iklim yang keempat yaitu awan. Awan merupakan kumpulan titik air atau kristal es yang terjadi karena adanya kondensasi uap air yang terdapat pada atmosfer di bumi. Unsur iklim yang kelima yaitu curah hujan. Curah hujan merupakan suatu jumlah curah hujan yang jatuh di sebuah daerah pada kurun waktu tertentu. Unsur iklim yang keenam yaitu tekanan udara. Tekanan udara sendiri merupakan massa yang terdapat pada suatu udara sehingga dapat memberikan tekanan pada permukaan bumi. Setelah mengetahui tentang unsur-unsur dari iklim, di sini kita akan membahas juga tentang jenis-jenis iklim yang ada. Jenis iklim yang pertama yaitu iklim tropis. Iklim tropis sendiri merupakan iklim yang terjadi di kawasan sekitar ekuator atau sekitar garis khatulistiwa seperti Indonesia. Pada wilayah beriklim tropis biasanya memiliki cuaca yang sangat hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Jenis iklim yang kedua yaitu iklim subtropis. Merupakan iklim yang terjadi pada daerah yang berada pada lintang 20-40 derajat. Daerah yang memiliki iklim subtropis mempunyai suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis. Pada iklim subtropis memiliki curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Iklim yang ketiga yaitu iklim sedang. Iklim sedang biasanya ditemukan di belahan bumi utara atau utara garis khatulistiwa. Di
Di kawasan ini, kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat, sehingga hujan dan salju kerap ditemui pada kawasan yang memiliki iklim sedang. Jenis iklim yang terakhir yaitu iklim dingin. Iklim dingin berada pada wilayah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pada wilayah ini, musim dingin terjadi sepanjang tahun. Demikian pembahasan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih.